Bapak, Ibu, Saudara, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saat ini sepenuhnya tertata di dalam lembar liturgi yang Bapak Ibu pegang. Mari kita buka bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatukan dua pribadi menjadi satu di dalam cintanya, itu adalah karya kasih-Nya. Demikian juga bagi saudara Kukuh Aldianto dan Magdalena Rosita Dewi yang hari ini hendak menyerahkan diri di dalam berkat Tuhan untuk kehidupan pernikahan yang akan dijalaninya. Tuhan pun berkarya dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, mari ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan ini kita khususkan dan kita kuduskan dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Hidup manusia tidak selamanya tenang menikmati semilirnya angin sepoi-sepoi. Namun ada kalanya juga merasakan dinginnya angin yang menerpa. Tidak selamanya merasakan hangatnya mentari, namun ada kalanya merasakan teriknya sinar mentari yang membuat diri semakin merasa lelah dan penat. Ada suka, ada tawa. Namun ada kala duka, tangis, ada rintangan dan tantangan menerjang. Inilah kehidupan kita dalam dunia yang serba tidak tetap, namun cinta kasih Tuhan kekal abadi. Dalam berbagai cuaca kehidupan, Ia mendekap kita dengan cinta kasih-Nya. Kekuatan dan kebaikan selalu Ia nyatakan bagi orang yang berpaut kepadanya. Seperti gembala yang setia pada domba-dombanya, demikianlah Tuhan setia menyertai dan memelihara hidup kita. Berpujilah Tuhan, Sang Gembala kami yang agung.
sepanjang masa. Kasih itu tidak tak sabar, melainkan dapat mengendalikan diri. Kasih itu tidak kikir, melainkan murah hati. Kasih itu tidak cemburu, melainkan percaya. Kasih itu tidak memegahkan diri, melainkan rendah hati. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, melainkan penuh hormat. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri, melainkan rela berkorban. Kasih itu tidak pemarah, melainkan penuh pengertian. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, melainkan pemaaf. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, melainkan bijak dan adil. Kasih bertabur di hati orang-orang benar. Kasih bertabur di hati orang-orang pemaaf. Kasih bertabur di hati orang-orang percaya. Kasih bertabur di hati orang-orang berpengharapan. Lentera rumah tangga adalah Tuhan yang merawat cinta kasih. Sumber cinta kasih sejati, nyalakanlah api cinta kasih yang menghangatkan biduk, kukuh, dan rusa. Jadikanlah irama cinta kasih mereka menjadi irama puja bakti dan kasih mereka kepadamu, agar di dalamnya mereka mengecap damai. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Kita bersama tunduk dalam doa. Kasih Tuhan meneguhkan perjalanan hidup kami. Meski terkadang kami harus berhadapan dengan badai kehidupan, namun karena Tuhan ada bersama dengan kami dapat melewatinya. Selayaknya gembala yang mengasihi dan setia akan domba-dombanya, demikianlah Engkau setia dan mengasihi kami. Tuhan yang Maha Kasih,
Pagi menjelang siang ini kami bersama bersatu hati datang kepadamu, membawa pujian, hormat, dan syukur kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus, karena kami dimampukan menjalani hari ini. Pagi tadi Engkau yang membangunkan kami dengan kesegaran, dengan semangat yang baru. Dan Engkau pula yang menuntun langkah kaki kami hingga berkumpul di tempat ini. Terima kasih karena semalam terjadi gempa, namun Tuhan tetap melindungi kami. Namun demikian Tuhan, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang terkena dampak gempa bumi, baik yang mengalami sakit tubuh, demikian pula karena rumahnya hancur. Kami mohon berkat penghiburan, kami mohon berkat kekuatan, dan kami memohon berkat pemulihan. Adapun kami semua kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak gempa. Bapa yang Maha Baik, pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu Yadi Wibowo dan Bapak Ibu Paulus Rianto mengiring putra-putri mereka, Magdalena Rosita Dewi dan Kukuh Aldianto. Mereka telah siap untuk datang ke altar-Mu. Mereka siap untuk Tuhan teguhkan pernikahannya dan Tuhan berkati perkawinannya. Namun kiranya Engkau mendasari berkat-Mu dengan kebenaran sabda-Mu, sehingga juga dapat menjadi dasar, menjadi bekal bagi Rosa dan Kukuh menjalani hidup berumah tangganya. Di dalam Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi Saudara Kukuh dan Saudari Rosa, sabda Tuhan yang akan kita dengar pada pagi menjelang siang hari ini sebagian terambil dari kitab Kejadian pasal 12. Masih lanjutan yang semalam. Tetapi sekarang saya ambilkan di ayat 10 sampai dengan ayat 9 ayat 20 yang demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?
Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk hadirin kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenan mendukung rencana keluarga, secara khusus Saudara Rosa dan Kukuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang hari ini masih melanjutkan yang semalam. Karena ini suasananya masih Idul Adha, berbicara mengenai leluhur kita, Abram, atau kemudian dipanggil Abraham, atau kalau saudara-saudara kita Muslim memanggilnya Ibrahim. Kalau dalam prinsip perbankan, prinsip ekonomi, nah ini karena mantennya dengan perbankan nyambut gawe ini, ya. Kita mengenal yang namanya investasi. Sementara prinsip dalam investasi yang harus menjadi pertimbangan utama adalah high risk, high return. Kalau resikonya besar, pendapatannya juga pasti akan besar. Sementara kalau resikonya kecil, pendapatannya pasti kecil. Hitung-hitungan itu yang harus menjadi awal dalam menentukan investasi. Ya kan? Harus dihitung jelimet. Tiwas sudah melakukan investasi ternyata tidak sepadan dengan nominalnya. Sayang begitu ya, rugi atau bahkan kalau kemudian nanti kena resiko. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari bahwa kita memang harus selalu melakukan perhitungan dalam kehidupan kita dalam menentukan apapun. 3 tahun kita dilanda COVID-19. Kita dapat melihat bagaimana hitung-hitungan manusia itu banyak yang meleset. Hitung-hitungan manusia itu tidak semuanya bisa menolong hidupnya. Inilah yang juga sempat dimiliki oleh Abraham. Kalau tadi malam saya mengatakan berdasarkan nama kalian, Kukuh dan Roso. Dalam menjalani hidup berumah tanggamu, imanmu harus kukuh, harus roso. Tetapi iman itu tidak statis, iman itu dinamis. Ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan masalah. Dan tentu kalian sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi ingat, sebagaimana pengantar tadi, perhitungan kita kadang tidak akan tepat. Dan perhitungan kita tidak bisa menolong hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Abram. Setelah ia dipanggil keluar dari negerinya, dipanggil keluar dari sanak saudaranya, disuruh meninggalkan bapaknya, Abram dan Sarai ya melakukannya. Tetapi ketika mereka tiba di Mesir, mereka masih di Haran, kemudian mereka keluar, kemudian mereka tiba di sebuah daerah yang bernama Negeb. Daerah Negeb itu mengalami paceklik. Wong Jawa ngarani pailan.
kesulitan pangan. Akhirnya mereka mengungsi ke Mesir. Abraham tahu nih tentang adat, tentang watak karakter orang-orang yang ada di negeri Mesir. Kalau waktu itu ada perempuan cantik, kalau dia sudah bersuami dan ada orang yang lain yang mengingininya, khususnya orang yang punya derajat, memiliki kedudukan, dia akan dengan semena-mena merampas, mengambil istrinya. Dan suaminya akan dibunuh, bukan dibuang, tetapi dibunuh. Oleh karena itulah Abraham berpikir secara kalkulasi. Ini nek tak tetap ngaku dadi bojoku, berarti aku mati, bojoku selamat, bojoku terus dadi kepenak uripe, ning aku mati. Tetapi kalau istriku ngaku sebagai adikku, istriku akan diambil oleh Fir'aun atau mungkin anak buahnya, istriku enak, aku juga akan selamat. Sudah dihitung dengan matang oleh Abraham. Awalnya memang betul apa yang menjadi perhitungan Abraham itu sesuai dengan perhitungannya. Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apakah itu sebenarnya yang menjadi jawaban Tuhan dalam masalah yang dihadapi oleh Abraham dan Sarai, yaitu dalam kelaparannya? Ternyata tidak. Karena sama saja perhitungan manusiawi Abraham melemahkan kuasa Tuhan. Perhitungan manusiawi Abraham justru kemudian seakan-akan melupakan tentang janji penyertaan Tuhan. Memang kita sering mengenal Abraham dengan istilah bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Tetapi ternyata tak ada gading yang tak retak. Abraham yang menjadi puncak contoh teladan keimanan, ternyata juga pernah mengalami gagal iman, mengalami cedera iman. Dari sabda Tuhan tadi, apakah kemudian kita dapat menjadikan Abraham sebagai contoh legalitas? Ya sudah, kalau Abraham saja pernah gagal iman, ya saya maklum dong. Saya tidak lebih hebat daripada Abraham. Apakah begitu? Bukan tentunya. Tentu sabda ini justru mengajak agar kita belajar dari Abraham, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana justru Tuhan yang kita anggap berkuasa, jika kita abaikan dan kita kalahkan dengan perhitungan atau kalkulasi manusiawi kita salah besar. Saudara boleh mengkalkulasi dalam pekerjaan saudara, akan pekerjaan saudara. Tetapi saudara tidak bisa mengkalkulasi hidup saudara, masa depan saudara. Anda tidak bisa mengkalkulasi penyelesaian masalah saudara hanya dengan kemanusiawian saudara. Oleh karena itu, kembali tetap kukuh dan roso di dalam iman kepada Tuhan. Jangan kalkulasikan hidup saudara dengan kekuatan kemanusiawian saudara. Tuhan memberkati calon mempelai dan kita semua. Amin. Ya, Rosa, kukuh, pasti di tempat kerja kalian selalu akan berhadapan dengan kalkulator. Nah, kalkulator biasanya kamu pakai untuk menghitung. Ya, jangan hitung dan jangan kalkulasi hidup saudara dengan kalkulator ini. Tetapi kalkulasikanlah hidup saudara, masa depan saudara, persoalan hidup rumah tangga saudara nantinya dengan Tuhan. Terimalah kalkulator ini sebagai pengingat sabda Tuhan hari ini. Terima kasih. Ya,
Mari kita tunduk dalam doa. Kami bersyukur karena siang ini kami boleh belajar dari perjalanan hidup Abraham. Yang mana pada satu ketika kami akan berhadapan dengan masalah rumah tangga kami. Engkau menghendaki agar kami tidak mengkalkulasi masalah hidup kami, masa depan kami, mengandalkan kekuatan kemanusiaan kami. Lebih dari itu, kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus melibatkan Tuhan. Tentu bukan hal yang mudah, karena kemanusiaan kami seringkali dominan atas hidup kami. Karena kami dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran. Oleh karena itu kami bersyukur untuk sabdamu. Dan biarlah sabdamu termeterai dalam hati setiap kami. Secara khusus Saudara Kukuh Aldianto dan Magdalena Rosita Dewi, agar mereka benar-benar menjalani hidup berumah tangganya dengan kukuh, dengan rosoh di dalam mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan berumah tangganya. Dengan begitu kami yakin percaya, tatkala mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, apapun pergumulan berumah tangganya nanti dapat mereka hadapi. Kini mereka akan datang ke altar-Mu, berkaryalah ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Kukuh Aldianto dan Magdalena Rosita Dewi. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun panggilan hidup bagi orang yang hidup dalam perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. 2. Menjaga kelestarian keluarga. Karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. 3. Menjaga kekudusan keluarga. Karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu. 4. Mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dan mengajarkan firman-Nya itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. 5. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun serta jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Kukuh Aldianto dan Magdalena Rosita Dewi, saudara berdua telah mendengar apa yang menjadi panggilan hidup bagi orang yang hidup dalam perkawinan. Dan saat ini, saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam perkawinan dan diikat dalam ikatan pernikahan. Maka di hadapan Tuhan dan dengan disaksikan oleh semua yang hadir saat ini, saudara berdua dipersilahkan berdiri dan jawablah pertanyaan berikut. Kukuh Aldianto, apakah saudara dengan tulus hati hendak meresmikan pernikahan ini?
Bersediakah saudara melaksanakan panggilan hidup saudara sebagaimana dinyatakan di depan? Magdalena Rosita Dewi, apakah saudara dengan tulus hati hendak meresmikan pernikahan ini? Bersediakah saudara melaksanakan panggilan hidup saudara sebagaimana dinyatakan di depan? Saudara menjawab ya, bersedia. Hendaklah ya tetap ya, karena Tuhan mendengar jawaban saudara dan yang hadir saat ini menjadi saksi pernyataan saudara. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan Allah dan yang hadir di sini, saya, Kukuh Aldianto, menerima dan mengakui bahwa Magdalena Rosita Dewi adalah istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti pada Tuhan Allah serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan Allah dan yang hadir di sini, saya, Magdalena Rosita Dewi, menerima dan mengakui bahwa Kukuh Aldianto adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya teguhkan nikah saudara. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Abadi bagi cinta kasih dan terus. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Magdalena Rosita Dewi. Cincin ini adalah lambang cinta dan kesetiaan Kukuh Aldianto, suami saudara. Suami saudara menghendaki agar saudara yang mengenakan cincin ini tidak melupakan cinta dan kesetiaan saudara kepadanya. Aldianto. Cincin ini adalah lambang cinta dan kesetiaan Magdalena Rosita Dewi, istri saudara. Istri saudara menghendaki agar saudara yang mengenakan cincin ini tidak melupakan cinta dan kesetiaan saudara kepadanya.
dan Magdalena Rosita Dewi. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, yang oleh karena kasih dan kemurahan telah memanggil saudara memasuki hidup berumah tangga ini, menyatukan saudara menjadi satu daging, dan memampukan saudara menggapai kehidupan keluarga yang bahagia sejahtera, dan melestarikan perkawinan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menabur cinta dalam hati Kuko dan Rosa. Terima kasih perjalanan percintaan mereka kini boleh bermuara di dalam perkawinan mereka. Selanjutnya kami serahkan penuh apa yang menjadi harapan mereka di dalam hidup berumah tangga. Tuhan berkenan mengabulkannya. Tuhan berkati Bapak Ibu Paulus Rianto, Bapak Yati Wibowo dengan kesehatan panjang umur. Tuhan berikan kesempatan untuk turut mengecap kebahagiaan Kuko dan Rosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nahkoda keluarga kami menyerahkan keluarga baru, keluarga Kuko Aldianto. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Berdiri. Hadap sana. Ya. Bapak Ibu, inilah keluarga baru, keluarga Kukuh Aldianto yang telah meminta berkat dari Tuhan. Kini mereka akan mengungkapkan terima kasih syukurnya kepada orang tua yang telah melahirkan, mendidik, dan mendewasakannya. Pelan-pelan aja, bareng ya. Terima kasih, Bu. Sejak aku dalam kandungan, Ibu senantiasa mengasihiku, merawatku. Demikian juga ketika aku terlahir ke dunia. Air susumu yang menghidupiku. Matur nuwun Pak, karena Bapak telah memberikan teladan, memberikan wejangan kepadaku. Maafkan kami jika kami belum bisa menyenangkan hati Bapak Ibu. Bahkan kadang dengan kata-kataku, dengan sikapku sering melukai Bapak dan Ibu. Badai kehidupan sudah kita lalui bersama. Terima kasih karena boleh menemaniku. Bukan hal yang mudah untuk melewati badai itu. Aku pun mendoakan Bapak Ibu
akan diberikan berkat umur panjang. Rosa dan Kukuh, atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Wonosari Gunung Kidul, diucapkan selamat atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saudara. Kini terimalah Alkitab yang adalah firman Tuhan, jadikanlah dasar pedoman hidup rumah tangga saudara. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sukacita karena ada keluarga baru yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kagem Bapak Ibu, para sederek muslim, boten ketah majeng, menika pisungsung, menawi wonten ing masjid menika infak, ngaten nggih. Menika pisungsung boten ketah majeng, boten apa. Dan untuk jabat tangan akan dilakukan nanti setelah selesai ibadah. Akan diawali oleh keluarga baru. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam yang mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman mulut pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan kita pujikan bait pertama sambil berdiri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Bagi yang Kristiani, mari kita nyatakan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hayatilah hidup saudara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan takut akan Tuhan, dan kini arahkanlah hati serta pikiran saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Setelah ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan selesai, akan dilanjutkan penandatanganan berita acara yang akan dipakai sebagai dasar dilakukannya pencatatan sipil atau pencatatan secara negara. Pak Yadi. Bu Mariani. Bapak Ibu, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan telah usai, demikian juga berita acara telah ditandatangani. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua, dan kiranya Bapak Ibu terus mendukung doa bagi saudara Kukuh dan Rosa. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom berkah dalam. Dan gini, Rosa hadap-hadapan, silakan ungkapkan tanda cinta pertamamu, kalau tak geser. Ya, ya.